Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Sufyan Naufal Salam dengan nomor NIM 4524091102 dari kelas B angkatan 2024. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertema menjadi mahasiswa yang religius, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Ini tugas kedua dari Bapak Syarul Alim. Untuk memperlama-lama waktu, saya tunggu video perkenalannya 1 menit, Pak. Jadi untuk materinya bisa lebih lama. Oke, baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ke dalam materinya. Yang pertama adalah religius. Di dalam benak kita pertama kali mendengar kata religius itu kayak contohnya sebagai seorang muslim, dia tuh rajin sholat, rajin ke masjid. Dan bagi yang non muslim kayak misalnya Kristen, dia rajin ke gereja setiap hari Minggu. Salam toleransi ya teman-teman. Bahkan kalau bisa dibilang mahasiswa wajib punya sifat religius. Jangan kan mahasiswa guys, setiap individu tuh wajib punya sifat atau nilai atau etika religius. Karena dalam Pancasila nomor 1 aja itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, which is agama itu lebih penting. Agama itu nomor 1 dari hal-hal yang lainnya. Siapapun yang taat akan agamanya pasti bermoral. Siapapun yang taat pada agamanya pasti beretika. Karena dalam suatu agama, apapun agamanya pasti mengajarkan kita nilai moral atau nilai etika dalam kehidupan. Jadi kayak simpelnya tuh gini, kita adalah seorang mahasiswa, kita tuh adalah agent of change. Jadi kayak kita tuh harus punya pendirian guys, pendirian yang kuat yang terbentuk dari nilai spiritual atau nilai agama. Karena agama yang membentuk diri kita tuh kayak iman kita tuh jadi kuat gitu loh. Jadi kita tuh kayak simpelnya nggak mudah terpengaruh akan hal-hal buruk yang dapat membawa kita ke jalan yang salah, jalan yang tidak benar gitu. Ya karena nilai agama tadi itu, agama yang mengajarkan kita akan adanya aturan, akan adanya iman untuk tidak mudah terpengaruh akan hal yang buruk. Karena balik lagi ke awal, kita adalah agent of change. Jadi kita bukan nggak boleh salah, tapi kita harus bisa menelaah. Kita nggak boleh mudah terbawa arus oleh pergaulan yang bebas. Itulah pentingnya kita jadi orang yang religius agar kita tuh punya pendirian yang kuat. Dan untuk dari buku fikih sendiri, kenapa mahasiswa itu harus punya sifat religius? Itu karena gini, kita kan seorang mahasiswa adalah seorang yang sedang menempuh ilmu, sedang menuntut ilmu. Jadi kita tuh harus imbangi dengan doa guys. Jadi simpelnya tuh kayak doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa tuh sombong. Jadi kita tuh kayak harus terus berdoa, harus sholat, biar apa yang kita pelajari di kampus itu menjadi nilai yang berkah dan dapat diaplikasikan dengan baik dan benar di lingkungan masyarakat nantinya. Jadi misalnya contoh simpelnya juga tuh seperti ini, kayak bagaimana rasanya kalau kita belajar di kelas tanpa baca doa dan baca doa, pasti tuh feelnya tuh beda. Kalau kita baca doa tuh pasti enggak ngantuk, kayak ada semangat. Sedangkan kalau nggak baca doa itu pasti ngantuknya tuh wow, ngantuk banget. Sedangkan kalau kata Google sendiri, kenapa mahasiswa itu harus mempunyai sifat atau etika religius, itu adalah karena saya bacain ya, mahasiswa sendiri adalah agent of change yang membentuk perubahan. Jadi sebagai agent of change, mahasiswa saat ini ketika kelak ia menjadi pemimpin harus selalu mengingat Allah, supaya Allah akan selalu memberikan petunjuk dan Allah akan selalu memberikan jalan yang mudah untuk membawa negara menjadi lebih baik. Itulah kenapa kita sebagai mahasiswa agent of change harus religius teman-teman, biar kita selalu dapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jujur. Nah, jujur ini juga termasuk salah satu sifat atau etika yang masih berhubungan dengan religius. Karena setiap agama itu mengajarkan kita tuh untuk jujur. Jujur, saat pertama kali kita dengar kata jujur, pasti yang muncul dalam benak kita tuh adalah
berkata terus terang, tidak berbohong, dapat dipercaya. Dan pengertian jujur sendiri dalam buku Nilai Karakter itu adalah, jujur adalah perilaku yang didasari pada upaya menjadi dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. So, balik lagi ke kata awal, kita adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa itu adalah agent of change. Jadi sifat jujur itu harus kita miliki. Karena bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan kalau kita sendiri itu adalah seorang yang pembohong. Kita nggak bisa jujur. Kita sering bohong sama diri kita sendiri, sering bohong sama dosen, sering bohong sama mahasiswa teman-teman lainnya. Terus kata agent of change-nya itu apa? Masa agent of change adalah seorang pembohong? Dan benefit menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai sifat jujur, itu yang pertama, kita gampang mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita lebih dipercaya dosen, lebih dipercaya teman-teman. Yang kedua, dapat terhindar dari tuduhan-tuduhan yang dapat merugikan kita selama berkuliah. Dan contoh simpel dari kata jujur sendiri adalah ketika ada tugas dari dosen, kita harus kerjain sendiri. Kita nggak boleh nyontek sama mahasiswa lain. Lagian juga nggak perlu nyontek guys. Kita nggak perlu takut salah, karena masa kuliah ini adalah tempat kita untuk salah. Karena kan lagi proses pembelajaran, tapi nggak boleh terlalu salah. Dan kalau misalnya kita nyontek-nyontek terus kita untuk apa kuliah kalau kerjanya cuma nyontek? Nggak jujur lagi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, sifat atau etika bertanggung jawab sendiri ini juga tuh masih berhubungan dengan nilai religius. Karena setiap agama tuh pasti mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Masa kita berbuat dosa, orang lain yang tanggung dosa kita? Nggak mungkin kan? Saat pertama kali kita mendengar kata tanggung jawab, pasti yang muncul dalam benak kita tuh ketika kita buat salah, kita yang tanggung jawab, bukan nuduh orang lain. Ketika kita dapat tugas, kita kerjain sendiri, bukan nyuruh orang lain. Dan pengertian tanggung jawab menurut buku Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan. Menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab itu contohnya dengan cara belajar. Yang kedua, mengerjakan tugas sendiri, bukan menyontek, bukan dari jasa joki tugas. Masa kita dapat tugas malah nyuruh joki tugas? Terus gunanya kita kuliah apa kalau misalnya kita nyuruh jasa joki tugas? Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa tuh di mana? Jatuhnya lempar batu sembunyi tangan dong kalau seperti itu. Dan gak ada gunanya juga kalau misalnya kita jadi seorang mahasiswa dan pakai jasa joki tugas, nggak ada yang didapat guys. Karena gunanya tugas itu untuk mengulang pelajaran yang telah kita dapat, seperti itu. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah disiplin. Disiplin juga masih berhubungan dengan sifat religius, yang mana setiap agama mengajarkan kita untuk disiplin. Yang muncul dalam benak kita saat kita mendengar kata disiplin itu pasti seperti kayak menaati aturan, menaati nilai-nilai, tidak melenceng, seperti itu. Dan pengertian disiplin sendiri menurut buku Nilai Karakter, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kita sebagai mahasiswa itu harus disiplin karena kita udah berbeda dengan waktu di SMA. Kalau di SMA kita tuh punya jadwal yang kayak terjadwal, sedangkan kita membuat jadwal kita sendiri. Jadi kita tuh harus bisa disiplin. Contoh disiplin itu sendiri ketika ada tugas yang punya deadline, kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Karena kalau telat, itu berarti kita udah nggak disiplin. Yang kedua, berpakaian rapi saat datang ke kampus. Dan alhamdulillahnya di Universitas Boswa boleh menggunakan kaos asal berkerah. Dan yang ketiga, datang ke kelas tepat waktu. Jangan sampai dosen datang duluan, masuk kelas duluan daripada kita. Itu tandanya kita nggak disiplin. Jadi usahakan untuk datang ke kampus itu 30-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan mungkin cukup sampai di sini video saya kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung hati atau perasaan Bapak, dan maaf apabila ada perkataan atau gerakan tambahan yang dapat membuat Bapak merasa tidak nyaman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya adalah manusia
yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.